Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Nur Anissa Ashar dengan NIM 210404502023 dari kelas BK 1B dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau berhubungan dengan orang lain. Penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu berkomunikasi dengan orang lain. Dengan menggunakan bahasa, inilah anak berhubungan sosial dengan tingkat perilaku sosialnya. Adapun fase-fase perkembangan bahasa anak. Menurut M. Schuyler-Likens membagi fase-fase perkembangan bahasa anak dalam 4 periode. Perbedaan ini didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang khas pada setiap periode. Adapun periode-periode tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, periode prelingual, mulai usia 0 sampai 1 tahun. Disebut dengan periode prelingual karena anak belum dapat mengucapkan bahasa ucapan seperti yang diucapkan orang dewasa, dalam arti belum mengikuti aturan-aturan bahasa yang berlaku. Yang kedua, periode lingual dini, mulai usia 1 sampai 2,5 tahun. Pada periode ini, anak mulai mengucapkan perkataannya yang pertama, meskipun belum lengkap. Misalnya seperti sakit, dia mengucapkan atit, kemudian lagi dia mengucapkan agi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, periode diferensiasi, mulai usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Yang menyolok pada periode ini ialah keterampilan anak dalam mengadakan diferensiasi dalam menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat. Adapun menurut K. Allen dan Lynn R. Marotz pada tahun 2020 menjelaskan tentang profil perkembangan dan pola pertumbuhan anak termasuk perkembangan berbicara dan berbahasa anak pada usia 6 sampai 12 tahun, diantaranya yaitu A. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 6 tahun. Yang pertama, berbicara tanpa henti, bisa digambarkan seperti pengoceh. Yang kedua, bercakap-cakap seperti orang dewasa, banyak bertanya. Dan yang ketiga, mempelajari 5-10 kata setiap hari. Kosakatanya terdiri dari 10.000 sampai 14.000 kata. Selanjutnya yang keempat, menggunakan bentuk kata kerja, urutan kata dan struktur kalimat yang tepat. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa dan bukan tangisan disertai teriakan atau agresi fisik untuk mengungkapkan ketidakkesenangan. Ini punyaku, kembalikan kamu bodoh. B. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 7 tahun. Yang pertama, senang bercerita, suka menulis cerita pendek, menceritakan dongeng khayalan. Yang kedua, menggunakan susunan kalimat dan bahasa percakapan seperti orang dewasa. Yang ketiga, menjadi semakin tepat dan luas dalam hal penggunaan bahasa, semakin banyak menggunakan kata sifat deskriptif dan kata keterangan. Yang keempat, menggunakan gerak tubuh untuk menggambarkan percakapan. Dan yang kelima, mengkritik hasil karyanya sendiri. Selanjutnya bagian C, perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 8 tahun. Yang pertama, senang menceritakan lelucon dan teka-teki. Yang kedua, mengerti dan melakukan instruksi beberapa tahap. Yang ketiga, membaca dengan mudah dan memahaminya. Lalu keempat, menulis surat atau mengirim pesan kepada teman. Yang kelima, menggunakan bahasa untuk mengkritik dan memuji orang yang lain. Serta keenam, memahami dan mengikuti aturan tata kalimat dalam percakapan dan bentuk tertulis. D. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 9 sampai 10 tahun. Yang pertama, senang berbicara. Seringkali tidak berhenti dan tanpa alasan yang jelas. Kadang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan perhatian. Yang kedua, mengungkapkan perasaan dan emosinya secara efektif melalui kata-kata. Adapun yang ketiga, memahami dan menggunakan bahasa sebagai sistem komunikasi dengan orang lain.
Yang keempat, menggunakan ucapan populer yang sering diucapkan teman sebayanya seperti manis, keren, top abis. Dan yang kelima, mengenali bahwa beberapa kata mempunyai arti ganda seperti panjang tangan dan mengadu domba. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 11-12 tahun. Yang pertama, menyelesaikan sebagian besar perkembangan bahasa pada akhir fase ini. Hanya sedikit perbaikan masih diperlukan selama beberapa tahun mendatang. Yang kedua, senang berbicara dan berargumentasi, sering tidak pernah berhenti dengan siapapun yang mau mendengarkan. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan struktur bahasa yang lebih panjang dan kompleks. Yang keempat, semakin menguasai kosakata yang kompleks, bertambah 4.000 sampai 5.000 kosakata tiap tahun. Dan yang terakhir, kelima, menjadi pendengar yang suka berpikir. Adapun materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Menurut Yusuf, ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam perkembangan bahasa anak, yaitu yang pertama, faktor kesehatan. Faktor ini sangat berpengaruh dalam perkembangan bahasa seorang anak. Yang kedua, intelijensi. Perkembangan bahasa anak akan bisa diketahui dari intelijensinya. Yang ketiga, status sosial ekonomi keluarga. Dalam beberapa penelitian tentang hubungan antara status sosial ekonomi keluarga dan perkembangan bahasa menyatakan bahwa sebagian besar anak yang berasal dari keluarga miskin akan mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasanya. Serta yang keempat, jenis kelamin atau seks. Berdasarkan faktor jenis kelamin ini, sejak usia 2 tahun ke atas, anak perempuan mempunyai perkembangan bahasa yang lebih cepat dibandingkan